Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga proses pembelajaran daring kita kali ini bisa berlangsung dengan baik. Dan Ibu juga berharap agar kalian selalu terus mematuhi protokol kesehatan. Nah, Ananda, perkenalkan, nama Ibu Mauliani Rajendra. Ibu mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Bangkinang. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Adapun nantinya pembelajaran ini Ibu harapkan kalian bisa mengerti tentang apa itu demokrasi. Kalian bisa menerapkan sistem demokrasi dalam kehidupan kalian di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, serta kalian bisa menerapkan prinsip-prinsip hidup berdemokrasi. Nah, Ananda sekalian, dari tayangan gambar ini apa yang terlintas dari benak Ananda? Ya, betul. Ini adalah salah satu bentuk pesta demokrasi, di mana pesta demokrasi pada dasarnya mensubstitusi politik atau sistem politik yang terjadi di negara kita. Besar harapan kita nantinya pesta demokrasi ini akan berjalan dengan baik secara jujur dan adil di Indonesia. Nah, Ananda sekalian, kita akan mempelajari tentang sistem demokrasi di Indonesia. Apa itu sistem? Sistem ialah suatu keseluruhan atau suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling dihubungkan sehingga memudahkan kita dalam mencapai suatu informasi dan materi guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan demokrasi Pancasila yaitu pada dasarnya bersumber atau tertuang dalam sila keempat Pancasila. Nah, dalam sistem demokrasi Pancasila kita mengenal ada beberapa prinsip-prinsip berdemokrasi. Salah satunya prinsip tentang demokrasi berketuhanan, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi dengan berkedaulatan, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan berkedaulatan, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, demokrasi dengan HAM, demokrasi dengan keadilan atau pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, dan demokrasi dengan berkeadilan sosial. Ananda sekalian, di sini ada salah satu tokoh filsuf demokrasi yang kita kenal dengan nama Abraham Lincoln. Beliau memiliki suatu paham atau falsafah yang kita kenal dengan sebutan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, beliau adalah salah satu presiden Amerika yang ke-16 yang mencetuskan paham tentang demokrasi yang sampai saat ini dipakai hampir di seluruh dunia. Pada dasarnya, kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas dua kata demos dan kratos. Demokrasi ini merupakan kata kunci dalam sistem berpolitik. Pada dasarnya setiap sistem politik pasti selalu menggunakan kata demokrasi. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila menurut Noto Negoro adalah demokrasi yang tertuang dalam sila keempat Pancasila, yaitu sistem demokrasi dengan berkeadilan. Sistem demokrasi Pancasila itu sistem berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan, yang mana pada sistem ini diharapkan tatanan-tatanan sistem-sistem demokrasi selalu berdasarkan atas sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk menambah wawasan kita, mari bersama-sama kita saksikan video berikut ini. Akan melaksanakan pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali, di mana kita akan memilih secara langsung dan serentak presiden dan wakil presiden beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, bagi Anda yang masih bingung dengan proses pemungutan suara nanti, maka melalui video ini akan dijelaskan panduan lengkap tahap demi tahap proses pemungutan suara untuk pemilu 2019 nanti. Pertama adalah tahap sebelum hari pemungutan suara, dan tahap kedua adalah proses pada hari pemungutan suara. Nah,
Nah, pada tahap awal ini, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengecek data diri Anda apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Caranya, silakan unduh aplikasi KPU RI Pemilu 2019 di Play Store, kemudian pilih menu Cek Pemilih, lalu masukkan nomor induk keluarga atau NIK dan juga nama Anda, lalu tekan tombol cek. Apabila muncul data diri Anda seperti contoh ini, itu tandanya Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2019 nanti. Namun, jika tampilannya seperti ini, itu artinya Anda belum terdaftar. Lalu, harus bagaimana? Silakan daftar dengan menekan tombol lapor, lalu isi lengkap data diri Anda. Kemudian tekan tombol lapor. Atau Anda juga bisa mendaftar secara manual melalui kantor KPU terdekat yang berada di kantor-kantor kelurahan atau desa di tempat Anda. Nanti petugas di sana akan membantu mendaftarkan Anda sebagai pemilih tetap pada pemilu 2019 nanti. Nah, kalau Anda sudah terdaftar, maka beberapa hari sebelum pencoblosan, Anda akan menerima surat pemberitahuan pemungutan suara atau juga disebut dengan formulir C6 KWK yang di dalamnya berisi antara lain data pemilih, nomor urut DPT, dan lokasi TPS di mana Anda akan mencoblos nanti. Nah, dari tayangan video tadi, apa yang Ananda bisa ambil? Atau kesimpulan apa yang Ananda bisa ambil? Betul, bahwa dalam sistem berdemokrasi, kalian yang sudah berusia 17 tahun itu sudah memiliki hak dalam bersuara. Oleh sebab itu, kalian jangan menyia-nyiakan hak dalam bersuara ini. Karena kita tahu partisipasi dalam pengambilan keputusan itu sangat penting atau sangat diharapkan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Oleh sebab itu, aspirasi kemauan rakyat harus dipenuhi, dan pemenuhan aspirasi ini juga pastinya tidak terlepas dari sistem konstitusi yang berjalan di Indonesia. Anak-anak sekalian, pada dasarnya ada 4 kebebasan dalam sistem berdemokrasi di Indonesia. Nah, kebebasan apa saja itu? Kebebasan yang bertanggung jawab tersebut meliputi 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu kebebasan dalam beragama. Aspek yang kedua, kebebasan dalam pers. Yang ketiga yaitu kebebasan dalam berpendapat serta kebebasan dalam berkumpul dan berserikat. Nah, 4 kebebasan ini pada dasarnya merupakan hak asasi yang harus dijamin keberadaannya oleh negara kita. Nah, ini adalah salah satu gambar contoh bentuk penerapan sistem berdemokrasi. Ya, gambar di samping merupakan salah satu bentuk pemilihan ketua dan wakil OSIS. Nah, kalau kalian sudah pernah memilih di sekolah ataupun memilih ketua kelas secara baik, melembaga, berarti Ananda semua sudah bisa menerapkan perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Ada 3 klasifikasi dari demokrasi. Yang pertama dari titik beratnya. Titik beratnya demokrasi terbagi atas demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Berdasarkan ideologi, demokrasi juga terbagi atas 2, demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat. Dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi terbagi atas 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi ini nantinya bisa menjadi atau bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang sistem dan demokrasi. Jangan lupa minggu depan nanti kita sambung materi tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Kalian juga nantinya akan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mengikuti pembelajaran minggu depan. Akhir kata, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.